Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah buat video tentang perencanaan pembuatan PLTS. Nanti bisa cek link di atas ini. Dan video ini adalah lanjutannya. Untuk topik bahasan kita sekarang adalah yang nomor 2. Jadi membuat PLTS itu hanya untuk backup. Kalau dikatakan PLTS sih bukan PLTS ya, power bank rumah tepatnya. Jadi supaya biaya ndak membengkak, tidak pakai panel surya, karena butuhnya ini bukan menghemat, tapi karena daerahnya itu sering banget PLN padam. Jadi komponen yang dibutuhkan itu inverter, kemudian charger, kemudian baterai, dan panel ATS. Itu aja. Buat Anda yang suka hobi elektro, belajar pengen mencoba, sebaiknya panel ATS itu bikin sendiri. Jadi jangan beli, karena kalau bikin sendiri itu ada seninya. Oh ini loh made in saya, walaupun kerjaannya ya ndak terlalu bagus, tapi kalau kerjaan sendiri, hasil karya sendiri itu ada seninya. Pada video ini saya akan coba membuat rangkaian ATS sederhana tapi aman ya. Untuk komponen, untuk membuat panel ATS itu komponennya banyak sebenarnya. Bisa pakai relay seperti ini tipe LY4, atau relay tipe seperti ini MKS 3P. Kemudian bisa pakai kontaktor NONC 1, atau pakai kontaktor biasa 2 dengan sistem interlock. Tapi pada video ini yang saya bahas adalah dengan menggunakan relay LY4. Untuk cara kerja relay ini saya tidak bahas karena dulu sudah pernah buat video. Nanti cek link di atas ini, saya pernah buat video tentang kontaktor relay, atau bisa cari ilmunya di YouTube sendiri. Apabila rumah Anda bebannya di bawah 1000, katakanlah 900 atau 450, Anda masih bisa menggunakan ATS dengan 1 buah relay LY4 atau MKS 3B. Tapi kalau beban rumah Anda di atas 1000, sebaiknya menggunakan kontaktor. Mau kontaktor yang seperti ini atau kontaktor yang sistem biasa tapi sistemnya interlock ya. Jadi hanya khusus untuk 1000 watt ke bawah, itu lebih amannya. Sekarang mari kita perhatikan gambar. Ini adalah simbol relay, kemudian yang ini adalah jalur common, kemudian yang garis lurus ini adalah jalur NC, kemudian yang putus-putus ini adalah jalur NO ya. Dengan relay ini relay 4 jalur, 4 pin, 4 jalur lah maksudnya. Tapi di sini saya gambar 3, yang satunya tidak saya gambar ya. Jadi yang pertama, ambil posisi common ya. Common dari 2 jalur, terserah mau ambil yang mana. Common itu gini ya, jadi deret common sebelah sini. Kemudian ambil 2 jalur, ini adalah jalur beban. Kemudian di sini adalah koil dari relay. Koil itu yang ini ya, seperti ini. Kemudian untuk di bagian NO itu bagian sini yang warna biru ini adalah jalur PLN ya. Jadi PLN masuk ke NO dan menyalakan koil. Jadi relaynya ini 220 ya, tadi belum ngomong. Saat koil pertama, saat koil kena setrum dari PLN 220, maka common ini sebelumnya sambung ke NC, maka common ini akan sambung ke NO. Artinya ya, jadi 2 jalur gini, ini NC, ini NO. Artinya 2 jalur ini akan sambung ke warna biru. Artinya
listrik dari PLN ini akan bisa supply ke beban. Kemudian di sini ada fuse ya. Nah, seperti ini. Kemudian apabila PLN padam, maka common ini akan sambung ke NC. Keduanya sambung NC sehingga C ini akan, beban ini akan disuplai dari inverter ini 220. Nah, seperti ini ya, cara kerja prinsip dasarnya seperti itu. Kemudian untuk jalur yang kontak satunya ini menjalankan switch dari inverter. Jadi switch di dalam inverter ini ada skakel, switch itu disolder keluar dua, kemudian dimasukkan ke common dan NC kontak relay satunya. Jadi saat PLN padam, posisi common akan sambung ke NO, kemudian yang sini juga common sambung ke NC, maka inverter ini akan jalan, kemudian arus dari inverter ini akan masuk ke beban. Kemudian pertanyaannya, Mas, kalau misal inverter saya enggak bisa nyoder di dalam switchnya ini gimana? Atau karena waduh inverter saya ini masih garansi toko, saya enggak berani bongkar. Berarti untuk switch ini satu kontak relay ini berarti enggak usah difungsikan ya, enggak usah difungsikan. Berarti ini inverter standby-nya on, atau kalau pas PLN padam tinggal nyalain aja inverternya, nanti di rumah akan nyala. Itu kalau misal enggak berani bongkar inverternya. Kemudian untuk posisi charger ini bisa langsung diambilkan dari input relay jalur PLN seperti ini. Pakailah charger yang otomatis, jangan menggunakan charger yang tidak otomatis. Boleh menggunakan charger yang tidak otomatis, tapi harus ada tambahan alat lagi supaya akinya tidak rusak, dicas terus padahal sudah penuh. Kemudian saya juga mau bahas tentang alat ini. Alat ini simbolnya saya taruh di sini ya. Jadi keluar out inverter ini masuk ke alat ini ya, kemudian masuk relay. Di sini juga masih ada fuse atau MCB. Jadi MCB ini khusus MCB beban, kemudian under voltage ini khusus khusus dari inverter saja. Dari segi rangkaian ini pertanyaannya, apakah rangkaian ini sudah aman dengan alat ini dan satu MCB ini? Misal kalau ada konslet aman, kalau ndak ini jeglek ya ini protek. Nah, kalau saya ini belum aman, ini masih, kalau nilai itu masih 60, ini belum oke. Dari segi otomatis panel ini sudah otomatis, yang mana artinya apabila PLN padam maka beban akan di backup oleh inverter. Dari segi keamanan dalam tanda petik untuk beban 220 voltnya sudah aman karena di sini ada MCB untuk backup dari inverter ataupun dari PLN. Apabila ada konslet atau kelebihan beban, MCB ini akan trip. Kemudian juga ada alat ini, itu kalau dilihat aman dari bebannya, tapi apakah baterainya ini aman? Lah yang saya maksud di sini, saat PLN padam, beban akan di backup oleh inverter sampai baterai habis. Ya kalau PLN nyala baterai belum habis. Tapi kalau PLN padam baterai habis, apakah baterainya ini aman? Tidak aman. Karena di sini tidak ada komponen pembatas tegangan terendahnya. Untuk lebih amannya harus dipasang modul cut off LVD seperti ini. Kemudian untuk memasang alat ini ada beberapa cara, saya gambarkan dulu. LVD ini ada dua pot terminal, 2 in dan 2 out.
in ini artinya LVD ini butuh supply power DC yang diambilkan dari aki. Kemudian V outnya LVD ini nanti akan menggerakkan relay DC sesuai dengan sistem baterai. Kalau Anda pakai 12 ya berarti pakai relay 12 volt, kalau 24 berarti pakai relay 24 volt. Jadi artinya LVD ini dapat setrum dari aki untuk menggerakkan relay DC. Kemudian relay DC ini untuk menggerakkan apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Oke, kalau tegangan sudah di bawah dari nilai setting yang dimasukkan, maka relay ini akan mati. Mati nanti diambil jalur ini NO. Selama baterai di atas nilai setting, maka relay ini akan jalan terus. Lah, kontak dari relay DC ini bisa Anda buat untuk memutus, terserah mau memutus jalur switch pada inverter atau memutus jalur out dari inverter atau memutus jalur in DC inverter. Ya. Kalau misal Anda memilih memutus jalur in DC ini, maka relay yang dibutuhkan akan sangat besar ampernya, karena ampere yang di sini tuh besar banget, tegangannya kecil, ampernya besar. Kalau saran saya mendingan memutus jalur switch dari inverter. Tapi kalau Anda tidak berani buka inverternya, maka Anda bisa memutus jalur out dari inverter ini, sehingga saat baterainya habis dan PLN belum padam, maka baterai ini tidak akan kesedot strumnya ke beban. Nah, cara ini lebih aman kalau daripada instalasi sebelumnya, sebelum ada tambahan LVD ini. Setelah Anda bisa merangkai semua ini, apakah rangkaian ini aman? Tadi sudah pakai LVD kan ya, tapi masih dapat skor 60. Kalau menurut saya ya, rangkaian seperti ini masih belum aman. Kalau kasih skor 80. Masih ada hal satu lagi yang tak kalah penting, yaitu human error atau cara pakai Anda sendiri, cara pakai baterai Anda sendiri ini. Jadi maksud saya itu seperti ini. Saya misal punya baterai 100 Ah. 100 Ah itu arti kapasitasnya adalah 100 ampere kali 12 volt, artinya 1200 Wh, watt hours, watt jam. Salah satu syarat agar baterai awet itu adalah pemakaian 20% dari kapasitasnya. Artinya kalau kita punya baterai 100 Ah, kondisikan running beban Anda itu di bawah 240 watt. Jadi dari sistem rangkaian ini sudah oke, bagus, ada proteksi beban AC, tegangan terendah baterai. Tapi kalau cara pakai Anda menyalahi aturan pemakaian baterai, sama saja bohong. Ya bukan bohong sih, daripada membuat panel tanpa ini maksudnya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau pemakaian beban Anda tidak melebihi di 240 watt. Kira-kira seperti itu. Nanti videonya akan saya coba buatkan prakteknya.